Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, dimanapun saudara-saudara sekalian berada, khotbah di minggu hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11 saya akan bacakan. Silakan saudara-saudara sekalian mengikutinya di dalam hati masing-masing atau membacanya di rumah masing-masing. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu saja akan sangat mudah bagi kita untuk memuji nama Tuhan jika kita dalam keadaan sehat. Mudah bagi kita untuk menaikkan syukur bagi Tuhan jika pekerjaan lancar, cita-cita tercapai, anak-anak sukses, dan kebaikan-kebaikan lainnya di dalam hidup kita. Kita merasa terberkati dan oleh sebab itu pantaslah Allah dipuji di tengah-tengah hidup kita. Namun ketika badai kehidupan menghantam kita, menghantam dengan begitu keras, apakah mudah memuji kebesaran Tuhan? Apakah hati kita masih girang, masih bergairah untuk memuji kebesaran Tuhan jika badai kehidupan itu menghantam kita? Mazmur Daud hari ini mengajak kita untuk melihat kebesaran Allah di dalam badai dan memuji Tuhan atas kebesarannya itu. Tidak mudah saudara-saudara sekalian, tetapi marilah mencoba untuk melihat apa yang hendak dikatakan pemazmur hari ini. Memuji Tuhan, memuji kebesaran Tuhan di dalam badai. Mazmur ini dapat disebut sebagai sebuah
pengakuan yang tulus, di dalam rasa kegentaran, di dalam rasa yang takjub akan kebesaran Allah, bahkan di dalam badai. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan ayat demi ayat dari Mazmur 29 ini, ada 18 kali kata Tuhan digunakan oleh pemazmur. Ayat 1 sampai ayat 11, ada 18 kali kata Tuhan dengan huruf besar digunakan oleh pemazmur. 1 kali kata Allah. Hanya di ayat 6 pemazmur tidak menggunakan kata Tuhan, tetapi menggunakan kata ganti orang kedua tunggal, ia. Ini suatu bentuk mazmur, suatu bentuk nyanyian yang memperlihatkan kekaguman yang luar biasa kepada Allah, bahkan di tengah badai. Sampai 18 kali kata Tuhan digunakan. Adalah menarik saudara-saudara sekalian melihat ajakan pemazmur ini. Jika selama ini kita melihat badai sebagai hal yang menakutkan, sebagai sesuatu yang menyeramkan dan berusaha menghindarinya sedemikian rupa, pemazmur malah mengajak kita untuk melihat kedahsyatan Allah, kebesaran Allah di tengah-tengah badai tersebut. Ini tentu menarik, menantang sekaligus bagi kita. Jika selama ini kita berusaha memalingkan wajah dari badai, jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Hari ini pemazmur mengajak kita untuk melihat badai dan mengamatinya. Saudara-saudara, lebih jauh lagi pemazmur dengan sangat menarik kalau kita perhatikan ayat demi ayat, dengan sangat menarik dia mengajak kita untuk melihat bagaimana pemazmur mempersonifikasikan Allah di dalam badai. Bentuk kehadiran Allah dipersonifikasikan oleh pemazmur di dalam badai. Saudara-saudara perhatikan, lewat badai menurut pemazmur Allah berbicara. Ada 6 kali pemazmur mengatakan suara Tuhan. 6 kali pemazmur mengatakan suara Tuhan. Mengguntur suara Tuhan. Suara Tuhan, suara Tuhan sampai 6 kali. Pemazmur mau mengatakan lewat badai Allah pun berbicara. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, jika pandemi COVID-19 ini adalah badai, maka sudah hampir 1 tahun kita dihantam badai ini. Dihantam dengan sangat keras. Tidak ada satu orang pun yang tidak terdampak oleh badai ini. Terdampak secara ekonomi. Ada yang sakit, bahkan mungkin sekarang ada yang sedang dirawat oleh karena COVID-19 ini. Bahkan saudara-saudara sekalian, beberapa sahabat kita harus pergi kepada Bapa, meninggalkan kita untuk tetap melawan badai ini. Saya pribadi masih sering sekali membayangkan bahwa salah satu sahabat kita, salah satu sahabat saya, Amang Talupan Lumban Gaul itu belum pergi selama-lamanya. Saya masih membayangkan beliau pergi ke luar negeri, karena Amang ini sering pergi ke luar negeri, dan nanti akan kembali untuk bersama-sama bertemu dengan kita. Saya masih membayangkan yang seperti itu, saking tidak percayanya akan apa yang terjadi di sekitar kita ini. Lalu jika badai ini adalah suara Tuhan, saudara-saudara sekalian, apa yang mau dikatakannya? Jika ia adalah suara Tuhan seperti kata pemazmur,
Apa yang mau dikatakannya dan apa yang mau kita dengar dari badai ini? Yang pertama, di tengah badai sedahsyat apapun, saudara-saudara sekalian, berserah dan percayalah pada Tuhan. Bahwa takut dan khawatir itu adalah manusiawi. Bahwa takut dan khawatir itu adalah wajar bagi kita manusia. Tetapi di tengah-tengah badai yang menakutkan ini, yang mengkhawatirkan ini, berserahlah dan percayalah kepada Dia. Dia ada bersama kita melewati badai ini. Pengharapan kita hanya ada pada Dia. Jangan menjauh dari Dia. Lebih dekatlah, lebih rapat lagi berada di sisinya untuk melewati badai yang belum tahu kapan berakhir ini. Dimanapun Anda berada, saudara-saudara sekalian, Anda bisa bersekutu bersama keluarga, merapat, mendekat kepada Allah. Lewat ibadah streaming, lewat ibadah harian, mendekatlah. Kalau selama ini kita merasa jauh, badai ini hendak bersuara, mendekatlah kepada Allah. Jangan-jangan selama ini kita merasa bahwa semuanya taken for granted, semuanya ini otomatis saja, semuanya ini memang sepantasnya kita miliki. Tetapi tiba-tiba badai menghantam, semuanya lenyap, semuanya berubah. Orang-orang yang dikasihi tiba-tiba hilang, pekerjaan hilang, kesehatan rusak dan lain sebagainya. Badai ini mungkin tidak mengatakan, kembalilah, intimlah kembali kepada Allah. Yang kedua, kalau badai ini adalah suara Tuhan, apa yang hendak dikatakannya? Perkuatlah solidaritas dan peliharalah kasih persaudaraan. Pandemi ini menghantam seluruh dunia. Untuk kali pertama di dalam generasi kita, umat manusia menanggung penderitaan akibat sakit yang sama. Di saat yang bersamaan juga, kita mengalami menderita penyakit yang sama dengan orang di Amerika, dengan orang di Cina, dengan orang dimanapun, penyakitnya sama. Tidak memandang negaranya, tidak memandang ekonominya, tidak memandang pendidikannya. Oleh sebab itu pandemi ini mengingatkan bahwa kita semua adalah satu keluarga besar. Kita ini one big family di bumi yang kita cintai ini. Di bumi yang dikasihi Allah ini. Kita satu keluarga. Entah ras apapun, entah bangsa apapun. Dimanapun dia, ternyata kita diingatkan oleh pandemi ini. Kita satu keluarga besar di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, kita diingatkan. Karena kita saling terkait, karena kita saling terhubung ternyata di dunia ini. Perkuatlah solidaritas, peliharalah kasih persaudaraan. Meskipun virus ini dimulai di Cina, dalam waktu yang sangat singkat menyebar ke seluruh dunia, kita pun terdampak. Dalam situasi seperti ini, suara Tuhan hendak mengatakan, perkuatlah solidaritas, peliharalah kasih persaudaraan, saling topang, terutama bagi mereka yang paling rentan di antara kita, mereka yang secara ekonomi paling terdampak, para lansia, perempuan, single parent, anak-anak dan lain sebagainya, orang-orang dengan disabilitas, mereka yang sangat rentan akibat pandemi ini, mereka lah yang paling mendesak untuk kita topang. Kemanusiaan kita diuji di masa krisis. Orang bilang pandemi ini the test of our humanity. Kupikir benar.
Pandemi ini sangat menggoda untuk menjadi seorang yang sangat egois. Kita tidak tahu kapan berakhir. Saya ingin menabung, tabungan saya sedikit. Saya ingin menggaransi keluarga saya tercukupi sampai pandemi ini selesai. Tetapi di saat yang bersamaan, di sekitar saya ada banyak orang hanya untuk memikirkan hari ini saja tidak mampu. Iman Kristen saya ditantang. Apa yang harus saya lakukan? Perkuatlah solidaritas. Peliharalah kasih persaudaraan. Gereja sebagai sebuah komunitas murid Kristus, sebagai sebuah komunitas orang percaya harus hadir sebagai pembawa cinta kasih dan sumber pengharapan justru di tengah-tengah pandemi seperti ini. Hadirkah gereja? Kalau banyak umatnya secara individu hadir bagi orang lain. Ada banyak orang yang bergerak secara individu maupun kelompok-kelompok kecil untuk membantu orang lain. Lalu bagaimana dengan gereja sebagai sebuah komunitas besar, sebagai sebuah institusi? AKBP Serpong contohnya. Kapan dia hadir? Di mana dia hadir? Apa yang harus dilakukannya? Allah memberikan kepada kita kecerdasan untuk segera beradaptasi dengan badai ini. Dan kita mampu beradaptasi sampai saat ini. Oleh sebab itu gereja pun sebagai sebuah institusi mestinya bisa beradaptasi di tengah-tengah pandemi ini. Melakukan pelayanan-pelayanan, terobosan-terobosan yang mungkin belum terpikirkannya selama ini. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau pandemi ini adalah badai, apa yang mau dikatakannya? Yang ketiga, yang mau dikatakannya adalah konversi. Atau mungkin pertobatan. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama mengingatkan kita bahwa gaya hidup manusia modern ini sangat destruktif. Pola konsumsinya dapat menyebabkan lahirnya pandemi-pandemi di masa depan, kata para ilmuwan puluhan tahun lalu. Dan ternyata apa yang menjadi peringatan para ilmuwan itu, apa yang menjadi tanda kutip nubuatan para ilmuwan itu terbukti benar. Dan menurut mereka, saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 tidak akan menjadi pandemi yang terakhir. Masih akan ada pandemi-pandemi selanjutnya jika kita tidak secara radikal bertobat. Mengonversi gaya hidup kita selama ini. Virus-virus yang menjadi pandemi atau sering disebut oleh para ilmuwan dengan zoonosis itu berasal dari hewan. Kelelawar, ular, monyet, dan sebagainya yang dikonsumsi oleh manusia. Manusia memakan segalanya. Hewan-hewan buas itu hanya memakan apa yang memang secara natural, secara hukum alam untuk mereka makan. Harimau makan daging. Sapi makan tumbuh-tumbuhan. Tetapi manusia memakan segalanya. Bahkan manusia tega memakan sesamanya. Menghancurkan sesamanya manusia. Selain itu, manusia juga merusak habitat mereka. Sehingga makin sering terjadi kontak antara manusia dengan hewan-hewan liar tersebut. Para ilmuwan sudah mengingatkan ini. Kalau deforestasi terus berlangsung, kalau hutan-hutan terus dihancurkan, maka kontak antara manusia dengan hewan-hewan buas ini, hewan-hewan liar ini, hewan-hewan yang ada di belantara ini akan sering terjadi. Semakin sering terjadi kontak antara manusia dengan hewan-hewan ini, semakin tinggi risiko penyakit-penyakit zoonosis ini tertular dari hewan-hewan kepada manusia. Kita mungkin akan katakan ketika kita makan apa yang kita mau makan, ini uang saya makan apa yang saya mau, benar itu uang saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara bisa makan apa yang saudara-saudara mau makan. Tetapi ingat,
Pandemi ini menjadi peringatan keras bahwa tidak ada satupun dari antara kita yang tidak terhubung dengan yang lain. Kita tidak bisa mengatakan, ini uang saya, ini cara hidup saya, suka-suka saya. Ternyata tidak bisa. Karena kita semuanya terhubung. Kecerobohan satu orang bisa mengakibatkan bencana bagi yang lain. Ketidakpedulian satu orang mengakibatkan bencana bagi yang lain. Saudara-saudara sekalian, jika pandemi ini adalah badai di mana suara Tuhan menggelegar, berbicara, atau seperti pemazmur mengatakan di ayat 3, suara Tuhan mengguntur katanya. Jika pandemi ini adalah badai di mana suara Tuhan mengguntur, maka dia mau mengatakan bertobatlah. Hentikan penghancuran bumi. Mari menjaga bumi rumah bersama ini. Jangan serakah, jangan hancurkan habitat ciptaan lain. Bumi ini bukan hanya untuk manusia, tapi untuk segenap ciptaan Allah yang dikasihinya itu. Jika ia adalah suara Tuhan, maka dia mau mengatakan mari mengubah pola hidup dan pola konsumsi. Mungkin kita perlu mengingat yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Mari mengubah pola hidup, mengubah pola konsumsi. Mari mungkin lebih mengkonsumsi nabati ketimbang hewani. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, seperti orang bijak katakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Demikian juga kita mau katakan tidak ada badai yang tak usai. Kita percaya bahwa badai ini, pandemi ini akan usai. Allah turut bekerja bersama para ilmuwan yang jarang kita dengarkan itu. Allah turut bekerja bersama mereka untuk menemukan vaksin. Jika selama ini mereka sudah mengingatkan kita untuk mengubah gaya hidup kita, pola hidup kita abaikan. Pada hari-hari ini, di tengah-tengah badai ini, kita justru berharap anugerah Tuhan melalui para ilmuwan ini. Untuk segera menemukan vaksinnya, untuk segera menyebarluaskan vaksinnya, supaya kita bisa menerima vaksin itu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari bertahan. Mari bertahan sampai kita menerima vaksin. Mari perketat 3M yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan ada satu orang pun umat Tuhan, jemaat Serpong yang merasa sepele. Karena sikap abai kita bisa mendatangkan kematian bagi orang lain. Perketat 3M sambil menunggu vaksin itu datang. Mari menjadi agen-agen kehidupan, bukan agen-agen kematian. Mari menjadi pemelihara-pemelihara kehidupan, bukan penebar-penebar maut. Saudara-saudara, setelah vaksin datang, bukan berarti kita akan bebas kembali seperti dulu kala untuk menghancurkan bumi ini. Melakukan apa yang kita suka, memakan apa yang kita suka. Tapi justru sebaliknya, vaksin mengingatkan kita untuk segera mengubah gaya hidup agar pandemi-pandemi yang dikatakan oleh para ilmuwan itu tidak terjadi. Cukuplah kali ini saja. Cukuplah kita dihantam badai yang begitu dahsyat ini kali ini saja. Mari menjadi orang-orang yang ikut memastikan bahwa tidak akan pernah ada pandemi seperti ini lagi di tengah-tengah dunia ini. Allah yang maha dahsyat ini, di tengah-tengah badai ini, amang inang saudara-saudara semua, perhatikan di ayat yang terakhir, ayat 10 dan ayat 11. Meskipun di tengah-tengah badai yang luar biasa ini, di ayat ke-10 dan 11,
Pemazmur menutup pasal yang dahsyat ini dengan pengharapan yang luar biasa, dengan pengharapan yang mungkin akan menguatkan kita. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bertahanlah, mari saling menopang sambil menunggu vaksin datang. Dan setelah itu mari menjadi orang-orang kesukaan Allah dengan mempraktekkan gaya hidup yang berpihak kepada kehidupan. Allah memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, meski di tengah-tengah badai pandemi ini, Engkau masih bersuara. Dan kami umat-Mu yang mungkin selama ini menebalkan telinga, sehingga tidak mampu mendengar suara-Mu yang sering kali lemah lembut memanggil kami. Pemazmur hari ini mengingatkan agar kami kembali membuka telinga kami, mendengar suara-Mu ya Tuhan. Bahwa ternyata ada banyak hal yang mau Kau katakan meski di tengah-tengah badai. Roh Kudus-Mu lah yang kiranya menguatkan kami, memampukan kami untuk mendengar suara-Mu itu dan menghidupinya di dalam hidup kami masing-masing. Umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada, di perjalanan, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Umat-Mu di AKBP Serpong ini, dan umat AKBP, dan seluruh umat manusia. Terutama bagi mereka yang bertahan melawan penyakit COVID-19 ini. Mohonlah Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan bantu lebih dahsyat lagi para ilmuwan, biar segera bisa menemukan vaksin yang ampuh untuk menolong umat manusia. Tuhan bantu para pemimpin untuk bisa bekerja sedemikian rupa menolong rakyatnya. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Pengharapan kami hanya ada pada-Mu. Kami percaya di tengah badai dahsyat ini, Tuhan ada bersama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64. Dan